Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sepikus, bertemu lagi bersama saya Asep Iqbal di video pembelajaran PPKN, yang mana di video kali ini kita akan membahas materi pelajaran PPKN untuk kelas 7 bab 5 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Saya doakan semoga Sobat Sipikus semua selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Sobat Sipikus, di bab 5 ini tentunya kita tidak asing lagi ya, pernah mendengar kata kerjasama. Kerjasama yang di sini kita lihat, ada gambar, di sini kita ada yang lagi kerja bakti ya, membersihkan lingkungan. Kemudian Sobat Sipikus tentu pernah ikut kerja bakti di lingkungannya masing-masing, entah itu misalnya membersihkan jalan, kemudian membuat tempat ibadah atau apa begitu. Yang mana itu adalah merupakan suatu bentuk kerjasama dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitupun dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Nah, begitu Sobat Sipikus. Jadi kita dapat melihat bahwa tidak mungkin kita bisa mencapai kemerdekaan jika para leluhur kita tidak bekerja sama antar suku, antar agama, antar etnis, dan bekerja sama berjuang masing-masing, tentu akan sangat sulit. Sama seperti misalnya sapu lidi. Satu sapu lidi itu untuk digunakan sedikit saja langsung patah. Jangankan menyapu, membersihkan sampah yang berserakan di halaman, baru digunakan sudah patah. Tapi kalau sapu lidi itu dikumpulkan, 200 lidi dikumpulkan, diikat, maka itu akan membersihkan sampah yang menggunung sekali. Itulah kekuatan persatuan. Baik Sobat Sipikus, di sini kita lihat mengenai makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Jadi yang pertama, sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang bertuhan, kita meyakini bahwa kemerdekaan kita itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita bukan bangsa yang sombong. Tidak boleh kita jadi bangsa yang sombong, bilang ini adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Tidak, kita mengatakan bahwa yang pertama ini semua adalah izin Tuhan yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Yang dimaksud dengan keinginan yang luhur di situ adalah perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan dengan penuh rasa kekeluargaan, yang dilakukan dengan bentuk kerjasama. Kita tahu Sobat Sipikus bahwa untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran misalnya tentang ide dasar negara, semua berkontribusi berpikir, berkumpul, entah dari mana sukunya gitu. Ada misalnya Soekarno, orang Jawa di situ, kemudian ada Muhammad Yamin, orang Minang, kemudian ada Ahmad Hamis, orang Maluku, kemudian ada tokoh-tokoh lain dari berbagai daerah. Nah, itu adalah suatu bentuk kerjasama yang diajarkan oleh para the founding fathers kita. Sobat Sipikus, tentu kita pernah sangat bangga ketika timnas Indonesia main. Ketika masuk final, tentu kita akan mendukung timnas Indonesia. Dan nasionalisme kita akan meningkat. Oleh karena itu orang sering menyebutnya nasionalisme 90 menit. Tapi tidak jadi masalah begitu. Kita bersyukur masih memiliki rasa seperti itu.
masih memiliki rasa tentang nasionalisme melalui berbagai olahraga begitu ya. Kita bangga misalnya saudara-saudara kita mendapatkan kejuaraan bulu tangkis, karate, dan lain-lain, olimpiade segala macam. Kita harus bangga karena dia berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia kancah internasional. Senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan, adalah persatuan. Kita bisa merebut kemerdekaan karena kita bersatu. Sejarah mencatat bahwa perlawanan di Nusantara berlangsung selama ratusan tahun. Tapi kenapa sebagian besarnya gagal? Bahkan hampir semuanya gagal karena dilakukan secara kedaerahan. Sedangkan penjajah, misalnya Belanda, ketika ada pemberontakan di Jawa, semua pasukannya, banyak pasukannya yang dikirim ke Jawa. Dimatikanlah pemberontakan. Ada pemberontakan misalnya di Silungkang, langsung diserahkan ke situ, dikerahkan semua pasukan. Ada pemberontakan di Sulawesi, langsung kerahkan ke situ. Karena bersifat kedaerahan. Tapi ketika bersatu, semua rakyat melawan secara bersama-sama, penjajah pun kewalahan, dan akhirnya kita dapat mencapai kemerdekaan. Karena kita sudah memiliki rasa persatuan yang telah dikumandangkan dalam Sumpah Pemuda. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun bahasa daerah kita, kita ini satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Nah, itu kita diikat di situ. Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ketika kita bersinergi, harmonis, kita menjadi satu, maka itulah keutuhan bangsa. Tujuan nasional bangsa Indonesia ini adalah tujuan yang ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Ada 4 tujuan nasional, 3 tujuan ke dalam, 1 tujuan keluar. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sobat Sipikus mungkin pernah bertanya, kenapa di luar negeri, misalnya di Washington, di Amerika, ada kedutaan besar Indonesia. Di London, di Inggris misalnya, ada kedutaan besar Indonesia. Di Kuala Lumpur, Malaysia, ada kedutaan besar Indonesia. Kenapa ada? Karena di situ banyak warga negara Indonesia yang bermukim, yang diam, yang hidup di situ. Entah untuk sekolah, entah untuk bekerja, entah untuk berwisata dan sebagainya. Sehingga itulah fungsi negara, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Itulah fungsi negara. Negara membawa rakyat dari yang awalnya sengsara menuju suatu kondisi yang sejahtera. Negara membawa rakyat dari yang tadinya miskin, yang tadinya kelaparan, menuju suatu kondisi yang penuh dengan kebahagiaan, yang serba kecukupan. Itu fungsi negara. Kemudian negara memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan dasar itu wajib, Sobat Sipikus. Kenapa wajib? Artinya bahwa itu merupakan tujuan nasional dan harus diwajibkan agar tujuan nasional itu dapat terwujud, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa harus cerdas? Agar kita tidak dijajah lagi, Sobat Sipikus. Kita tahu bahwa sebetulnya yang menjadi blunder atau bumerang bagi pemerintah Hindia Belanda waktu itu adalah adanya politik etis. Salah satunya edukasi.
Yang mana setelah politik itu dijalankan, banyak bumi putra yang kemudian sekolah tinggi dan mengerti tentang politik dan sebagainya, akhirnya justru menjadi memberontak pada penjajahan, kontra imperialisme, membuat berbagai gerak. Jadi pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan suatu bangsa atau seseorang dari kondisi yang penuh kekurangan, baik keterpurukan, kemiskinan, maupun kebodohan yang satu sama lainnya saling berkaitan. Dan tujuan nasional terakhir adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada suatu slogan yang dipegang oleh negara kita, bahwa kita cinta perdamaian, tapi kita lebih cinta. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana mewujudkan perdamaian. Bangsa kita tidak setuju dengan penjajahan, karena tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, etika keadilan. Oleh karena itu, Sobat Civikus, tidak bisa kita berpikir bahwa Indonesia besok lusa akan menginvasi Malaysia, misalnya menginvasi Singapura, gitu. Itu tidak mungkin secara konstitusional dilakukan. Tapi jika Indonesia sudah diserang duluan, maka fungsi kita untuk melakukan pertahanan dan perlawanan. Itu tadi, kita cinta kemerdekaan, kita menjaga kemerdekaan internasional, menjaga ketertiban dunia. Tapi ketika kita sudah diserang, dalil keduanya, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Jiwa dan raga dipertaruhkan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Itulah yang disebut dengan NKRI harga mati. Harga mati, karena ketika diganggu, maka tugas kita bersama-sama untuk menjaga, mempertahankan. Karena negara ini sebagai suatu amanah yang telah diperjuangkan oleh leluhur bangsa kita. Janganlah kita sebagai generasi penerus menjadi pengkhianat di situ. Nah, karena itu kita harus sama-sama menjaga pertahanan dan keamanan negara kita dari berbagai aspek kehidupan. Baik, Sobat Civikus, di sini ada suatu bentuk model kerjasama yang sangat khas, namanya gotong royong. Ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Nah, itu manusia selalu membutuhkan itu. Jadi tidak bisa kita sombong diri sendiri, apalagi sekarang misalnya Sobat Civikus, kita mikir buat apa gitu, kita membutuhkan bantuan orang lain. Gak usah kita minta tetangga nganterin kita kemana gitu ya, karena tinggal pesen ojek online misalnya. Tidak perlu misalnya kita itu minta bantu tetangga ganti genteng misalnya yang bocor gitu kan, bisa minta bantuan tukang gitu kan lewat aplikasi dan sebagainya. Tapi ada suatu kondisi yang kita akan tetap membutuhkan bantuan orang lain, tetangga kita, keluarga kita. Oleh karena itu, kesadaran itu harus tetap tertanam. Seindividu-individunya manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Baju yang kita gunakan hari ini itu adalah buatan orang lain. Makan makanan yang kini kita makan itu tidak terlepas dari orang lain. Ini hidup itu adalah berkolaborasi. Hidup itu bekerja sama. Kemudian manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia. Nah, Sobat Civikus tentu di sini pernah melihat ya video, bahkan pernah ada riset itu yang dilakukan terhadap manusia dan juga anak monyet. Itu ya. Pernah dilakukan bahwa seorang ilmuwan ketika anaknya lahir gitu kan, dan ada monyet juga yang lahir, keduanya diasuh dan diperlakukan dengan cara yang sama, begitu. Dengan cara yang sama, diberi susu, diajak bicara dan sebagainya. Tapi yang hasil apa? Bukan monyet yang akhirnya meniru
gaya atau hidup manusia. Justru sebaliknya, si bayi itulah yang kemudian meniru gaya hidup monyet, ya, gaya hidup monyet itu. Oleh karena itu memang manusia itu akan hidup secara wajar jika hidup dengan manusia lainnya. Gitu. Jadi kita tidak bisa kita melihara hewan gitu untuk menggantikan manusia. Kita ajak ngobrol kucing kita begitu ya, tetap kita harus memiliki teman, harus memiliki manusia lainnya. Kemudian menanamkan sikap gotong royong pada masyarakat, kejujuran dalam memberikan informasi sehingga masyarakat benar-benar yakin akan perlunya kerjasama tersebut. Jadi jelas kita informasinya begitu ya. Jujur, kita tidak membohongi sehingga di situ terjadi namanya kerjasama, bukan tipu menipu. Kemudian setelah pekerjaan bersama itu selesai, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan tanda tanya di lingkungan anggota masyarakat yang terlibat dalam usaha gotong royong. Baik, sobat Spikus yang berbahagia, di sini kita akan membahas mengenai pentingnya kerjasama. Apa sih pentingnya gitu? Dan emang kalau nggak kerjasama kenapa? Itu kan jadi pertanyaan mendasar. Apa pengaruhnya ketika kita tidak melakukan kerjasama? Bagi berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya rasa saling memiliki, sense of belonging, sense of brotherhood gitu ya, rasa saling persaudaraan, rasa persaudaraan itu akan muncul. Ketika saudara kita mengalami suatu musibah, maka kita membantunya. Begitupun sebaliknya. Itu pentingnya kerjasama, saling membantu satu sama lain. Kemudian bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah slogan yang sobat Spikus tentu kata yang kedengarannya sederhana, tapi maknanya sangat luar biasa. Bersatu kita teguh pada pendirian kita. Jika kita bersatu, kita sampai hari ini yakin bahwa NKRI harus dibela selalu. NKRI sebagai entitas, sebagai negara yang harus kita yakini. Oleh karena itu kita harus perjuangkan itu. Tapi kalau sudah tercerai-berai begitu kan, misalnya sudah muncul bibit-bibit separatisme begitu. Bibit separatisme, orang Jawa Barat berpikir bahwa wah, tanpa Indonesia pun Jawa Barat bisa hidup sendiri gitu ya. Jadi negara mandiri, negara Pasundan misalnya. Atau misalnya di Bali pun begitu, karena pemasukan dari pariwisata luar biasa. Tanpa Indonesia pun Bali misalnya bisa hidup sendiri gitu ya. Jadi negara Bali misalnya. Nah itu kalau sudah begitu itu, maka kita pasti akan runtuh gitu ya. Maka pasti akan runtuh dan kemudian sangat mudah bagi negara-negara lain untuk menguasai wilayah-wilayah yang lebih kecil. Itu sobat Spikus ya. Untuk di sini yang pernah belajar tentang ilmu pertahanan militer begitu ya, atau intelijen, tentu pernah mendengar namanya spionase, adanya spy atau mata-mata, kemudian operasi intelijen untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kenapa harus dipecah belah? Karena supaya tercerai-berai. Sudah tercerai-berai, lebih mudah untuk menguasainya. Nah itu ya, namanya politik divide et impera, itu sampai sekarang masih dipraktekkan dalam bentuk-bentuk yang lebih halus. Jika zaman dulu Belanda langsung berperan gitu ya, mengadu domba antar saudara di suatu kerajaan di Nusantara ini, sekarang dengan cara-cara yang lebih halus, aktornya tidak kelihatan, menggunakan proxy war gitu ya, menggunakan proxy, namanya perang proxy, seperti halnya main catur begitu, antara pemain A dan pemain B, mereka tidak langsung pukul-pukulan gitu, saling mengalahkan, tapi melalui bidak catur di situ. Bidak catur dimainkan. Nah, itulah proxy war antara aktor A dengan aktor B di dunia ini bertarung ya, pakai proxy di Indonesia. Siapa dengan siapa proxy-nya misalnya.
harus kita pahami sampai ke sana. Kemudian pentingnya kerjasama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sudah jelas ya. Kalau kita bersatu, kita makin kuat. Ketika kita saling tercerai, tentu kita akan makin lemah. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Itu konkretnya. Ya, pekerjaan yang tadinya berat, jadi yang harusnya dikerjakan dalam waktu 1 minggu bisa hanya 2 hari jika bekerja sama. Ya, sobat Spikus semua, menjadikan pekerjaan yang lebih berat menjadi ringan dan cepat untuk selesaikan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Baik sobat Spikus, kita sampai kepada bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang masyarakat. Di keluarga misalnya apa sih gitu ya kerjasama yang bisa dilakukan dalam kehidupan keluarga? Perilaku yang menunjukkan perwujudan yang didasari rasa kekeluargaan yang tinggi dengan wujud tanggung jawab yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan sebagai kedekatan keluarga kepada orang lain. Nah, gotong royong itu unsur pokok gotong royong yang pertama bekerja bersama-sama. Nah, itu ya. Jadi pokoknya itu harus bekerja bersama-sama. Jadi kalau para siswa-siswi di sini gitu ya, sobat Spikus yang masih sekolah ada tugas kelompok tapi tidak bekerja bersama-sama, yang kerjanya 1-2 orang saja, yang lainnya misalnya ya tidak mengerjakan apa-apa, itu bukan gotong royong namanya. Gitu ya. Itu, jadi adanya bekerja bersama-sama, terutama pekerjaan berat yang tidak mungkin diselesaikan oleh satu orang. Yang kedua, bersama-sama menikmati hasil pekerjaan yang adil. Jangan sampai kita mengajak orang lain bekerja bersama-sama, berjuang bersama-sama, tapi tidak menikmati hasil perjuangannya bersama-sama. Dan misalnya ya maaf ada culas gitu ya. Semangat gotong royong didorong oleh 4 pandangan. Yang pertama, bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan orang lain atau lingkungan sosial. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial, homo socius. Begitu. Karena tidak bisa hidup sendirian. Tadi sudah saya jelaskan begitu ya. Manusia itu akan memerlukan bantuan manusia lainnya. Kemudian pada dasarnya manusia itu bergantung dari manusia lainnya. Sadari atau tidak, sistem telah membentuk kita untuk saling membutuhkan, sobat Spikus. Sekalipun Anda pembisnis, sekalipun Bapak Ibu sobat Spikus adalah seorang pegawai negeri, tentu meskipun memiliki uang, kita memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tidak bisa lakukan semuanya sendiri. Masalah makan misalnya. Masalah makan simpelnya kita pergi ke kantin, makan di situ. Yang masaknya orang lain. Yang beli bahannya orang lain. Yang menuangkannya ke piring orang lain. Kecuali kita mau nyari yang sendiri biar nasinya bisa banyak begitu ya. Nah, jadi kita sangat bergantung dari orang lain. Saya bisa sendiri Pak, saya masak sendiri. Misalnya gitu kan, ya tapi kan bahan makanan yang kita beli di pasar itu dikumpulkan oleh si penjual. Telurnya misalnya dihasilkan oleh peternak, petani ayam misalnya, ya, oleh peternak ayam. Kemudian garamnya yang kita pakai ya bukan kita sendiri yang ambil dari laut begitu, tapi ada saudara-saudara kita yang bekerja sebagai penambang garam, pembuat garam. Sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin manusia itu tidak bergantung pada manusia lainnya. Kemudian manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya dalam suatu persaudaraan. Nah, yang terakhir, manusia perlu menyesuaikan dirinya bersama dengan anggota masyarakat. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Begitu.
di mana kita sekarang berada, maka kita harus menghargai cara hidup, cara berpikir, kebiasaan, dan perilaku masyarakat tempat kita tinggal. Agar apa? Supaya tidak terjadi gesekan, supaya tidak terjadi konflik, supaya orang lain tidak terganggu dengan kehadiran. Itulah Sobat Sipikus. Kemudian kerjasama dalam kehidupan sekolah, mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan para peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Semua punya tugas masing-masing untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kita harus menjalankan tugas dan fungsi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Tuh ya Sobat Sipikus, mau kita bekerja sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai petugas kebersihan, bahkan sebagai peserta didik, sebetulnya kita secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Apa tujuannya? Bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu sebetulnya tujuan utama, orientasi utama yang harus kita lakukan. Kenapa siswa itu harus rajin begitu ya, peserta didik harus rajin datang ke sekolah? Ya dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut. Jangan sampai gurunya sudah rajin begitu ya, kepala sekolahnya jam 6 sudah di sekolah, petugas kebersihannya sudah membersihkan seluruh lokasi sehingga sangat nyaman begitu ya, staf-stafnya rajin bekerja, siswanya misalnya malas-malasan, pura-pura sakit, tidak pergi ke sekolah begitu kan. Nah, itu justru mencederai tujuan-tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Begitu juga sebaliknya, misalnya siswanya sudah semangat jalan kaki begitu ya, sudah membaca materi malamnya gitu, ingin diskusi di kelas, gurunya malas masuk, malah ngasih tugas. Itu saudara-saudara, sobat semua, jadi kesadaran terhadap peran dan fungsi kita itu adalah suatu komponen yang jangan sampai diabaikan. Karena kalau kita tidak melaksanakan tugas dan fungsi kita tidak dengan baik, tentu di situ akan menjadi hambatan, kendala untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Baik Sobat Sipikus, cara menumbuhkan kerjasama di sekolah apa aja? Yang pertama, tentukan dan raih tujuan bersama. Tujuannya, terus ada visi misinya. Setiap sekolah memiliki visi misi. Visi misi itu adalah guidance, adalah yang akan memandu kita, pedoman mau dibawa kemana sekolah ini misalnya. Begitupun negara harus punya tujuan nasional. Begitupun diri kita secara pribadi harus memiliki tujuan hidup. Di Jepang itu adalah suatu gaya hidup namanya ikagari yang umurnya itu rata-rata lebih dari 100 tahun. Setelah diteliti, ternyata mereka selalu memiliki alasan untuk hidup, sehingga itu membuat mereka lebih bisa berumur panjang. Baik, yang kedua adalah berpartisipasi secara aktif, menyusun dan melakukan aturan sekolah. Jadi harus taat semuanya, aturan sekolahnya jelas, bermaslahat, dan digunakan juga untuk mencapai tujuan-tujuan atau visi-misi sekolah tersebut. Kemudian laksanakan aturan sekolah, selalu bekerja sama, kemudian tidak membuat masalah dan saling percaya. Itu adalah cara atau rumus-rumus untuk menemukan kerjasama di sekolah. Kemudian kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, membantu tetangga yang sedang hajat. Wah, ini kampung-kampung itu masih sangat kental ya, masih banyak dilakukan. Ada saudara mau hajatan, entah itu nikahan gitu ya, atau disunat apa gitu ya, atau ada orang meninggal, itu bahu membahu saling membantu ya untuk membuat makanan begitu ya, untuk mempersiapkan acara.
Kemudian membantu tetangga yang sedang terkena musibah kebakaran. Nah, kasihan begitu ya, bajunya semua kebakar, uangnya semua kebakar. Maka tugas kita adalah meringankan beban saudara kita itu. Membantu tetangga yang memerlukan obat-obatan. Kemudian bersama-sama membentuk kepanitiaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Makalah Sobat Sipikus yang aktif di Karang Taruna misalnya, atau aktif di masyarakat ya, jadi panitia dan sebagainya, itu adalah telah melakukan kerjasama meningkatkan potensi masyarakat pedesaan. Sobat Sipikus di sini Bapak Ibu guru ataupun adik-adik peserta didik yang kebetulan orang desa, kemudian sekarang sudah sukses punya pemikiran mengenai pengembangan potensi pedesaan, tentunya bisa memajukan desa tempat tinggal kita. Secara potensinya apa gitu. Banyak desa-desa yang akhirnya tumbuh, berkembang karena dapat memaksimalkan potensi yang ada. Yang terakhir adalah mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggalakkan kebersihan tiap individu masyarakat. Bersihan itu cabang keimanan, dan kebersihan itu adalah bagian dari kesehatan. Oleh karena itu ya, dimulai dari diri sendiri, gitu ya, dimulai dari diri sendiri, kita sama-sama menjaga kebersihan. Adapun kerjasama dalam bidang berbangsa dan bernegara, yang pertama, warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Orang bijak bayar pajak. Kenapa harus membayar pajak? Karena negara harus tumbuh dan berkembang. Gitu ya. Bagaimana kalau pajak kita dikorupsi? Itu adalah pelanggaran hukum. Negara tidak pernah mencita-citakan adanya korupsi di bidang pajak. Negara tidak pernah bercita-cita uang rakyat itu dikorupsi. Dan kita pun tidak pernah punya keinginan. Jadi tetap percayalah kepada negara kita, kepada pemerintah kita. Jika ada tindakan-tindakan seperti itu, kita pun harus mengawal, mendorong supaya oknum-oknum penjahat, pencuri pajak itu ya bisa dihukum sebagaimana mestinya. Kemudian menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Nah, Sobat Sipikus, boleh kita mengkritik pemerintah, tapi ingat itu adalah pemerintah yang sah. Pemerintah yang berhasil dipilih melalui mekanisme demokrasi. Mungkin itu bukan presiden yang kita pilih, tapi kedewasaan demokrasi adalah menerima presiden yang terpilih. Dan kita harus mendukung. Ketika memang ada kesalahan, berikanlah kritik secara bijak. Nah, bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan berbangsa, gerakan Tareongan Sarupi, ya ini Tareongan itu artinya patungan. Ya. Kalau di Sunda itu ada gerakan semacam itu. Kita reongan misalnya bikin jembatan satu keluarga berapa gitu kan. Kemudian gerakan Santai Rasa Desa, ada gerakan Jumat Bersih, ya Jumsi gitu kan. Itu setiap Jumat bersih-bersih. Gerakan Kemitraan Ekonomi, gerakan Disiplin Nasional meningkatkan jiwa dan kepedulian serta partisipasi warga negara dalam pengabdian diri di bidang hukum. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan dalam pembangunan nasional. Dari yang saya bilang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Pemerintah dalam pembangunan negara ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Tidak mungkin pemerintah bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Begitu. Karena pada dasarnya pemerintah memang dibayar oleh rakyat. Pemerintah memang digaji oleh rakyat. Tetapi tujuannya bukan kita lepas tangan sebagai rakyat, ya udah gitu, ada pemerintah yang udah dibayar, kita nggak usah mikir negara, nggak bisa begitu. Tetap kita
memiliki peran sebagai warga negara untuk sama-sama gitu ya, untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini. Model dasar pembangunannya kemerdekaan dan kedaulatan bangsa negara Indonesia sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, jiwa dan semangat persaudaraan, kemudian wilayah Nusantara yang luas dan berpenduduk di Khatulistiwa. Kekayaan alam dapat didaya gunakan secara bertanggung jawab. Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebinekaan tunggal ikaan bangsa. Potensi dan kekuatan etnik bangsa serta Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan serta mengisi kemerdekaan bangsa. Kita punya modal dasar sebanyak itu ya Sobat Civikus. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, kita hidup di wilayah Khatulistiwa, kita memiliki hutan yang sangat luas, kekayaan laut, hayati, maritim gitu ya, yang sangat melimpah ruah. Kita memiliki tentara-tentara yang hebat, kita memiliki polisi-polisi yang juga hebat, kita memiliki intelektual yang bisa diandalkan untuk memberikan sumbangsi pemikiran pada bangsa dan negara. Kita sebagai negara yang besar dengan modal yang besar, tinggal kita memiliki keinginan yang besar untuk maju dan menjadi negara kuat di dunia ini. Faktor dominan pembangunan nasional, kependudukan dan sosial budaya, wilayah berserakan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan alam tropis, sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia serta pengetahuan dan teknologi, manajemen nasional sebagai penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta disiplin nasional yang merupakan kewujudan kepatuhan dan taatan pada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, pembangunan regional dan global secara tataran internasional yang selalu berubah dan baik Sobat Civikus semuanya, itu tadi kita saksikan, kita sudah diskusi ya Sobat Civikus, nanti bisa lebih mendiskusikan lagi komentar di kolom komentar mengenai materi. Kerjasama memiliki makna yang sangat luas dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan juga memiliki urgensi, memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Jika kita tidak bekerjasama, tentunya kita akan mengalami berbagai kendala, bahkan kita akan menjadi bangsa yang sulit untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu, kerjasama menjadi kunci dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Sobat Civikus, karakter yang bisa kita ambil melalui video ini bahwa dalam pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia akan terasa sulit jika hanya dilaksanakan oleh beberapa pihak saja. Akan tetapi akan terasa ringan apabila pemerintah serta seluruh masyarakat bahu-membahu melakukan kerjasama dengan mengedepankan semangat dan kerja keras. Kuncinya adalah kita bersama-sama dengan penuh semangat dan kerja keras. Terima kasih Sobat Civikus semuanya. Ada kata-kata dari Gloria Steinem bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, tapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup. Long life education. Don't stop untuk mencari ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.